politik di Pekalongan itu sendiri, apakah dari tahun ke tahun mengalami selalu bertambah naik atau ada naik turunnya? Terkait politikan yang dimaksud naik apa? Naik itu apakah tingkat kepedulian publik terhadap perpolitikan, ataukah jumlah penduduk, ataukah animo publik? Itu kan pertanyaan yang masih jamak menurut saya. Kalau perpolitikan di Pekalongan ya namanya daerah itu kan. Jadi negara ini disusun, dibentuk oleh partai politik. Maka politik itu kalau di negara kita itu penting. Karena Anda mau membangun, Anda mau ngatur itu harus berpolitik. Nah, politik ini adalah seperti di BDI ini ya. Ini rumah politik. Rumah orang mau berpolitik boleh masuk sini, boleh. Karena rumah politik itu menampung aspirasi publik. Nah, politik itu kan jembatan aspirasi publik. Semua tidak bisa bermain politik langsung, tidak bisa. Artinya memberikan wakil-wakil politik, itu ada wakilnya, wakil PDI yang nasionalis, PKB yang agamis, semuanya. PKB agamis yang Nahdiyin, lalu PAN agamis yang Muhammadiyah, kan begitu gitu. Nah, di situ ditampung dalam rumah politik untuk mewakili rakyatnya. Kalau pertanyaannya naik turun, pertanyaannya naik turun yang bagaimana? Atau animo, ataukah jumlah penduduk? Kalau jumlah penduduk kita kayaknya agak stuck, sekitar ada 1 juta, maka jumlah legislatifnya perwakilannya 45, karena itu sebuah aturan. Itu situasinya kayak gitu. Alhamdulillah untuk perkembangan politik Kabupaten Pekalongan itu semakin baik ya. Ada 2 indikator untuk mengukur itu, ya. Yang pertama, partisipasi politik masyarakat itu dalam mengikuti setiap event ini, terutama dari, bisa dikatakan rame-ramenya itu sejak pengambilan suara terbanyak itu. Minggu kemarin itu salah satu indikatornya para warga masyarakat itu berbondong-bondong datang ke TPS. Itu menunjukkan bahwa masyarakat ikut berpartisipasi dalam pesta politik demokrasi di Kabupaten Pekalongan. Juga untuk konsentrasi tingkat nasionalnya, pemilihan presiden juga itu semua warga untuk berpartisipasi. Oke. Kondisi politik di Pekalongan ya, terutama saya sendiri kan orang Pekalongan Kota. Politik kemarin itu pada saat pemilihan wali kota mungkin tidak terlalu polarisasi seperti politik yang terjadi di skala nasional, karena tipikal orang Pekalongan Kota sendiri itu lebih mementingkan kebersamaan daripada lebih mementingkan ego politik. Namun di Kota Pekalongan sendiri pastinya terdapat gesekan-gesekan antara paslon yang satu dengan paslon yang kedua, tapi itu tidak terlalu keras seperti skala nasional. Jadi mungkin aman-aman aja politik yang ada di Pekalongan Kota ini, tidak terlalu panas. Terkait dengan yang sempat viral beberapa waktu lalu itu, kan ada informasi terkait penundaan pemilu 2024. Bagaimana pendapat Bapak terkait dengan informasi tersebut? Ya, opini kan boleh-boleh saja. Politik itu ruang bebas, ruang orang berinteraksi, karena bangsa kita itu kan negara demokrasi ya. Demokrasi itu kan rakyat boleh ngomong apa aja, orang boleh kritik apa aja, sepanjang bisa dipertanggungjawabkan. Beda pendapat itu kalau negara demokrasi sah-sah saja, karena ini bukan negara absolut, monarki, bukan kerajaan. Itu orang berpolitik boleh. Terkait isu pengunduran, orang kan boleh beropini, alasannya mundur apa, mungkin setelah jadikan jabatan politik baik dari pusat sampai daerah itu kan sesuai undang-undang dan aturan itu kan 5 tahun. Karena mungkin dikandung maksud 5 tahun kemarin itu belum ada, itu sudah kena COVID 2 tahun. Karena COVID 2 tahun kan tidak bisa berapa-apa. Harapannya mundur 2 tahun, itu kan keinginan.
keinginan dari ya boleh sekelompok, boleh segelintir, boleh pribadi. Tapi dengan sudah undangan ditetapkan bahwa pemilu tetap dilaksanakan pada 2024 tanggal 14 Februari untuk pemilihan legislatif dan presiden, maka wacana pengunduran diri jadi tidak bisa dilakukan, karena itu harus merubah undang-undang dan kesepahamannya harus menyeluruh, tidak bisa sekelompok tertentu memberikan revisi. Karena menurut saya kita itu orang daerah itu tidak punya kewenangan buat undang-undang deh. Yang berkewenangan buat undang-undang itu orang pusat, DPR RI, DPD. Kita enggak. Kita paling punya kewenangan perda. Perda itu turunan hierarki perundangan kan, undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden ke bawah, sampai peraturan gubernur, sampai peraturan daerah, sampai peraturan bupati. Kita ada tahapan peraturan daerah. Kita tidak punya kewenangan buat undang-undang, kan kewenangan berundang-undang DPR dan pemerintah pusat. Kalau masalah penundaan pemilu 2024 itu ya biasa. Dalam politik itu merupakan dinamika berdemokrasi ya. Orang-orang boleh menyampaikan gagasan, pendapatnya. Tetapi kalau menurut kami ya hanya berpegang pada tata aturan hukum ya, yang masih berlaku, bahwa pemilu itu ya 5 tahun sekali harus dilaksanakan sesuai dengan apa? Sesuai yang sudah ditetapkan. Baik, Mas Willy Purnomo, terkait dengan pemilu yang akan datang, tentu pemilu yang akan datang ini merupakan pemilu yang sangat kompleks tapi sederhana, sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Pemilu 2017 salah satunya mengamanatkan bahwa untuk pemilu ke depan kita ada pemilu serentak namanya. Sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah bahwa pemilu serentak itu akan dibagi dua menjadi pemilu DPR dan pemilu bahasanya pemilu legislatif dan pemilu presiden, di mana sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pemilu DPR itu akan dilaksanakan nanti di bulan Februari tanggal 14 tahun 2024. Nah, tentu dengan adanya pemilu serentak ini banyak hal-hal yang baru mungkin, di mana semua masa jabatan kepala daerah itu harus serentak 2024 itu mengikuti pemilu lagi. Nah, tentunya terkait dengan persoalan pemilu, terkait dengan permasalahan pemilu, mulai dari permasalahan tentang isu, kalau DPR itu kan pemilunya partai politik, tapi kalau presiden itu lebih cenderung ke personal presiden. Jadi dua hal yang berbeda. Kalau pemilu presiden itu lebih banyak permasalahannya mengkapitalisasi isu-isu yang terkait dengan profil presiden. Tetapi kalau di DPR relatif lebih isunya tidak nasional tapi lokal, terkait dengan partai politik itu sendiri. Jadi tentunya permasalahan klasik misalkan terkait dengan suara, kemudian alat peraga kampanye, biasanya, atau mobilisasi pemilih yang di bawah umur, atau juga pemilih yang seperti TNI Polri, netralitas birokrasi, biasanya lebih kepada itu kalau menghadapi pemilu. Kemudian juga tidak kalah pentingnya adalah SDM sebagai penyelenggara pemilu, karena kadang penyelenggara pemilu itu seringkali membuat permasalahan-permasalahan sehingga penyelenggaraan pemilu terkesan tidak dipertanyakan netralitasnya seperti itu. Ya, ini pendapat pribadi ya. Iya. Biasa ya kalau dalam masa pesta demokrasi pasti ada bumbu-bumbu, ada gimmick gitu kan yang selalu menyertai ya proses atau tahapan-tahapan menjelang pemilu ya, pemilu. Dimana pemilu sekarang kan akan diadakan secara serentak di tahun 2024 ya. Dan sempat ini ya geger gitu kalau
ada wacana untuk penundaan pemilu serentak 2024, ya banyak alasan-alasan melatar belakangi dari para ahli ya, yang menyatakan bahwa kita belum siap untuk menghadapi pemilu 2024 karena sekarang juga masih masa pandemi gitu kan. Terus kemudian secara ekonomi juga kita juga masih belum terlalu kuat untuk kemudian menghadapi itu ya, melaksanakan pesta demokrasi 2024. Namun ya tentu hal itu menjadi ini ya, diskursus, menjadi perbincangan dan perdebatan bahkan di kalangan politikus, memang kemudian akademisi, kemudian juga di ranah publik. Saya melihat ini ya sebagai suatu hal yang wajar ya, karena memang dalam konteks negara demokratis, negara hukum kita kan, negara Indonesia kan negara hukum yang demokratis ya, dimana hal-hal semacam itu sebenarnya bisa saja terjadi gitu kan. Kayak misalkan masa jabatan presiden itu kan 5 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali masa jabatan. Itu tertuang dalam konstitusi kan, Undang-Undang Dasar 45 kan. Nah, hal itu bisa dilakukan gitu kan, kalau dengan cara apa? Dengan melakukan amandemen kan. Secara konstitusional itu bisa dilakukan amandemen jika memang semua masyarakat, semua elemen itu menghendaki adanya amandemen untuk dilakukan itu tadi, pengunduran gitu kan. Kalau kita mengatakan pengunduran berarti ada konsekuensi, berarti masa jabatan presiden nambah dong, gitu. Masa jabatan anggota dewan nambah dong, begitu. Jadi bukan hanya amandemen konstitusi, undang-undang dasar, juga bisa dilakukan amandemen undang-undang pemilu, karena memang masa jabatan anggota legislatif ya, DPR, DPRD dan DPD itu kan dipilih melalui pemilu ya, dan pemilu itu dilakukan setiap 5 tahun sekali, dan itu tertuang dalam undang-undang pemilu, tapi tidak tertuang dalam konstitusi. Maka itu bisa dilakukan amandemen undang-undang itu kalau secara formil ya, secara formil itu bisa dilakukan. Dalam tataran akademisi ya bisa saja itu terjadi, tapi ya kembali lagi itu saya melihat di situ ya, bisa itu isu itu datangnya dari dua kubu, partai-partai yang memang oposisi dan partai-partai yang koalisi gitu, dimana isu itu dilontarkan ya secara liar, kemudian biar masyarakat kemudian melihat, oh ini rezim sekarang misalnya katakanlah pengen bersifatnya otoriter, kemaruk dan sebagainya, pengen terus memimpin gitu kan. Ada juga pandangan ya, juga isu ini dilontarkan untuk menjatuhkan rezim yang sekarang gitu ya, ingin menurunkan elektabilitas pemerintahan Jokowi yang sekarang ini gitu. Jadi ya kalau bagi saya, menurut saya itu wajar saja kalau itu bisa dilihat dari konteks negara hukum demokratis dan akademik ya. Tapi kalau misalkan dari segi keinginan masyarakat itu, tentu ya kita harus kembalikan lagi kepada masyarakat, kepada berbagai elemen, apakah mau atau tidak gitu kan. Tapi kita tetap kan pengennya sesuai dengan aturan yang sudah ada di Undang-Undang 45. Penundaan pemilu yang diundur pada tahun 2024 harusnya kan di tahun ini ya, 2022 ya. Yang saya dengar bahwa pengunduran pemilu ini dikarenakan pengalokasian pada COVID-19. Oke, ketika alasannya demikian, maka mungkin boleh-boleh saja, karena kemanusiaan lebih diutamakan daripada kekuasaan belaka. Namun ketika pengalokasian ini tidak sesuai dengan rencana, itu yang menimbulkan kami kecewa. Sederhananya, pemerintah sudah mencanangkan, akan tetapi pada pengimplementasian atau praktiknya itu sangat berbeda. Barangkali ada yang menganggap bahwa penundaan pemilu ini sebagai untuk melanggengkan kekuasaan rezim ini. Mungkin saja. Lalu melihat kejadian dari periode ke periode
pada saat sebelum pemilu atau sesudah masa tenang pun masih ditemukan adanya money politik atau Money politik. janji-janji paslon atau serangan fajar biasanya disebutnya ini kepada masyarakat supaya dapat suara terbanyak. Menurut Anda bagaimana sih cara mengarahkan masyarakat agar tidak terpengaruh kepada hal-hal tersebut? Semacam itu. Iya. Ya tinggal masalahnya. Masalahnya buktinya money politik senang. Ya kan? Masyarakat berstigma bahwa money politik itu, konstitusi politik itu dianggap pesta. Maka pesta itu ya berhamburan uang. Nah, tinggal masyarakatnya. Kalau di money politik terima duitnya aja pilih uangnya ya monggo. Nah, situasi ekonomi kayak gini itu seneng. Coba sebuah daerah pilkada seorang bagi duit, dan masyarakat senang. Dan kalau itu tergantung masyarakat atau peraturannya yang dirubah bahwa money politik itu memang tidak dibolehkan. Tetapi pembuktiannya kan sulit juga, karena si calon itu tidak memberi, yang memberi tim. Kan begitu. Dan money politik itu untuk negara yang demokrasinya masih belum maju ya, tetap money politik masih mungkin menjadi dambaan keyakinan jadi, walaupun sebenarnya pemilih itu tidak bisa dibeli sebenarnya, tapi nek diberi diterima. Arti itu kalau ada orang money politik terima enggak? Terima. Milih enggak? Ya kata milih kan begitu lah, salah juga kan. Gitu. Coba kalau ada calon nggak ngasih duit, ya dia omongin, mungkin kayak gitu kan. Nah itu salah kita juga. Nah kalau negara maju ya jangan. Kalau itu saya butuh waktu, saya rasa. Kalau peraturan itu tidak dirubah, butuh waktu lah. Sekarang kalau money politik menggagalkan calon kan nggak ngasih duit, yang ngasih duit kan tim. Masyarakatnya juga mau. Apakah yang dikasih duit pasti milih? Enggak juga. Jadi rakyatnya ya belum siap, calonnya belum siap. Kan faktanya begitu. Calonnya sekarang nyalon yang dipikirkan bukan saya bisa mimpin tidak, rakyat mau dengan saya tidak, tapi saya punya duit tidak. Mayoritas kayak gitu. Nah ini beda dengan bangsa yang maju seperti Amerika. Dia tidak ada money politik, malah menyumbang. Pemimpin saya begini, gini nyumbang. Kita tidak bisa, belum bisa. Lah caranya gimana? Satu, mindset, mental manusianya. Kedua, peraturannya dirubah. Mungkin gimana ya, cara pembuktiannya juga sulit. Ada panwas juga kalau malam tidur. Ya kan, kita tidak usah munafik lah. Jadi kita mau bener itu berangkat dari kita sendiri. Coba Anda tidak ada sosialisasi, tidak ada yang beri sesuatu, tapi belum tentu berangkat. Tapi saya yakin buktinya buktinya calon presiden, calon gubernur tidak money politik pun rakyat milih sebenarnya. Cuma ketakutan kita saja. Mungkin masih terjangkau. Kalau sudah tidak terjangkau, saya rasa tidak mampu. Tapi yuk kita jangan pesimis. Saya rasa kapan puluh tahunnya atau kapan ya, saya rasa money politik itu sesuatu yang dianggap tidak baik, tidak etis. Kalau kali ini mungkin ya rakyatnya, apalagi ekonomi sulit. Rakyat dikasih duit ya mau milih ya, harapannya kan begitu. Seberapa jauh efektifnya dia menggunakan alat bukti dan analisa serta dengan cara ilmiah akan ketemu. Ya kalau menurut saya ya kedewasaan bermasyarakat dalam berpolitik itu kan seringkali jelang tahun politik itu ya memang seperti itu ya. Udah rasanya memang agak rumit di satu sisi aturan melarang, di sisi lain itu sering terjadi ya hal-hal tersebut sangat susah karena sudah menjadi chemistry atau simbiosis mutualisme antara calon dan masyarakat pemilih, sama-sama saling membutuhkan. Bahkan masyarakat apalagi di suasana kondisi yang ekonomi yang dia masih kondisi masyarakat untuk yang seringkali pada taraf yang tidak punya kerja tetap seperti itu kan masih agak susah untuk untuk betul-betul mengikuti aturan yang ditetapkan. Nah, dulu sebelum pemilu 2024 masih menggunakan sistem nomor urut itu ya ini tidak melihat adanya money politik ya, karena nomor urut sih ya. Jadi untuk karena sekarang itu mulai pemilihan suara terbanyak, jadi
masing-masing calon juga itu yang akhirnya saling memperbutkan massa. Bagaimanapun caranya mereka itu sama-sama melakukan banyaklah melakukan hal tersebut juga. Terkait temuan surat suara yang sudah tercoblos, tentunya hal itu ada banyak faktor. Jadi bisa diselesaikan perlu diketahui dulu penyebabnya seperti apa, sehingga tidak bisa digeneralisir tercoblosnya surat pemilu itu karena kecurangan. Karena apakah indikasi kecurangan atau tidak. Nah, tentunya yang menentukan itu adalah Panwas. Namun ketika katakanlah surat tercoblos itu berindikasi kan ada kecurangan, ya tentunya kembali lagi ketika itu dilaporkan ke Panwas, kemudian Panwas menindaklanjuti kepada pelanggaran pemilu. Jika ditemukan ada unsur pidana, karena itu masuk ranah unsur pidana pemilu, sehingga kalau itu ditemuannya penyelidikan dan yang dilakukan oleh Panwas ada tindakan pidana pemilu, tentu ada konsekuensinya. Sehingga terkait hal itu, kalau sebagai partai politik itu ya itu wewenangnya Panwas terkait dengan menyikapi surat tercoblos. Nah, sehingga pemerintah pun juga secara instrumen pengawasan itu sudah ada, mulai dari tingkat TPS ada pengawas, tingkat desa ada pengawas, tingkat kecamatan ada pengawas. Jadi sebenarnya sudah cukup banyak instrumen yang digunakan pemerintah di dalam melakukan pengawasan dalam proses pemilu. Namun permasalahan itu tetap ada, tentu dikarenakan karena kompetisi ya. Yang namanya kompetisi kan pasti ada upaya-upaya agar bisa mencapai apa yang menjadi tujuan, seperti itu. Politik ya susah ya, menurut saya ini susah, tapi susah ini dalam arti bukan berarti tidak bisa diatasi ya, bisa diatasi karena money politik ini ya dari tiap periode ke periode pemilihan umum itu ya selalu menyertai, seakan-akan ini sudah membudaya, sudah menjadi suatu kebiasaan. Tapi catatan ya, bukan kebiasaan dalam artian bukan budaya asli Indonesia, bukan kebiasaan orang Indonesia, bukan. Jadi kan namanya politik itu, di mana politik itu kan dijadikan sebagai sarana, alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu kan, dalam ini adalah kekuasaan, di mana acap kali untuk mencapai suatu kekuasaan, mendapatkan, mempertahankan itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu tadi dengan politik uang. Nah, politik uang ini kenapa sangat sulit dihilangkan, ya sangat sangat mengakar ya di dalam masyarakat, karena memang ya dipengaruhi beberapa faktor ya, faktor seperti faktor politik, faktor faktor sosial, ekonomi, terutama sosial dan ekonomi, di mana kita tahu bahwa praktik money politik ini kan sangat tumbuh subur di kalangan masyarakat menengah ke bawah ya, di mana kondisi ekonomi mereka ya terbatas, sehingga kemudian jika ditawar diiming-imingi dengan uang gitu kan, ya kapan lagi saya mendapatkan uang dari calon pemimpin gitu kan, calon perwakilan rakyat gitu. Jadi kemudian lah hal yang pragmatis ya, yang sifatnya praktis itu kemudian dimanfaatkan masyarakat gitu kan, untuk ya itu menerima itu kita bisa katakan itu adalah sebagai suap gitu kan, menerima suap lah ya gitu. Nah, bagaimana ya istilahnya untuk menghilangkan ini masih panjang lah ya, paling tidak untuk menekan dan meminimalisir gitu, meminimalisir praktik money politik di kalangan masyarakat ya tentu membutuhkan kerjasama ya, yang mana sifatnya adalah kolaboratif, bukan hanya dari para lembaga penyelenggara seperti KPU, kemudian Bawaslu dan DKPP, bukan hanya itu saja ya. Polisi, kejaksaan dan sebagainya itu juga harus dilibatkan, polisi, kejaksaan, kemudian TNI mungkin ya, kemudian lembaga peradilan, dan juga jangan sampai melupakan namanya partai politik itu sendiri dan para tokoh masyarakat termasuk tokoh agama.
Nah, dari situ peran mereka adalah memberikan pemahaman, mengedukasi, sehingga kemudian timbul kesadaran hukum, kemudian tumbuh dalam diri mereka itu kepatuhan bahwa tindakan-tindakan semacam itu tidak dibenarkan, tindakan semacam itu tidak diperbolehkan di agama mereka, kepercayaan mereka yang mereka anut itu, bahwa tindakan-tindakan itu kedepannya justru akan memberikan dampak negatif kerugian bagi mereka. Kan begini, para calon atau kontestan yang mengeluarkan modal di awal untuk melakukan serangan fajar itu kan kemudian ketika mereka sudah jadi, mereka akan sibuk untuk berupaya mengembalikan modal kembali, gitu kan, sehingga kemudian berbagai upaya itu mereka lakukan. Jika ada suara-suara masyarakat, aspirasi masyarakat, mereka tidak akan menghiraukan karena mereka sibuk untuk mengembalikan itu. Nah, itu kan akhirnya kembali dampaknya adalah dampak negatif yang masyarakat dapatkan dari praktik money politik itu. Jadi peran partai politik, peran tokoh agama, tokoh masyarakat dan sebagainya itu juga perlu dilibatkan untuk itu tadi memberikan pendidikan politik yang benar, sehingga kemudian demokrasi di negara kita tuh ya sehat. Gitu. Oke, mengenai money politik, jelas itu sebuah tindak pidana karena tercantum dalam pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang mana aktus reusnya itu berbeda-beda. Terdapat 3 ayat ya pada pasal 523 tadi. Yang pertama, aktus reusnya dilakukan pada saat kampanye. Yang kedua, dilakukan pada saat pemilihan. Masa tenang maksudnya. Yang ketiga, dilakukan pada saat pemungutan suara. Dan pemidanaannya itu bervariatif. Ada yang 7 tahun ke atas dan sebagainya. Lalu bagaimana tanggapan saya mengenai serangan fajar atau money politik? Nah, kita tidak bisa munafik bahwa yang namanya rezeki itu kan tidak bisa ditolak ya. Tidak bisa ditolak. Oke, kita terima, tapi pilihan sesuai hati kita. Tuh. Jadi kembali lagi menentukan pemimpin sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Harus selektif. Mengenai mereka mau memberikan apa ya terima saja. Tapi memilih sesuai dengan hati kita. Lalu pada pemilu 2019 kemarin banyak terjadi beberapa kasus kecurangan pemilu di berbagai daerah. Namun yang paling kami soroti adalah terkait dengan surat suara yang sudah tercoblos sebelum waktunya. Menurut Bapak, bagaimana tindakan preventif yang harus dilakukan oleh pengawas pemilu, dan apabila kasus tersebut telah terjadi pada pemilu 2024, langkah-langkah apa saja yang harus ditempuh untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Pak? Di 2019 itu berarti pilek. Iya. Pemilu legislatif. Dari sisi akademis menemukan bahwa suara sudah tercoblos dulu. Iya. Kasus itu di mana kalau pertanyaan gitu? Sebentar ya. Lur, sedelo aku sih wawancara, aku tak bel maneh. Komunikasi karo Lurah Uyun, aku sih wawancara karo Casta mahasiswa ya, selam. Kalau jadi gini, sebuah lembaga pendidikan setingkat universitas itu kan bagian riset dan penelitian. Kalau dari sisi prodi hukum bahwa telah menemukan berbagai macam kejanggalan kejadian pemilu, ini menjadi diskusi panjang bahwa menurut kajian dari adik-adik UIN bahwa tahun 2019 telah ditemukan kartu suara coblos dulu, dan ini ya laporkan saja, sistemnya, rekrutmennya, penyelenggara itu memang harus steril, harus terintegrasi dengan baik, harus orang yang amanah, yang jujur, harus yang tidak terkontaminasi dengan salah satu partai atau salah satu calon. Kita itu kan negara ekonomi setengah-setengah. PNS suruh netral tapi punya hak pilih. Orang netral punya hak pilih itu piye jajal? Konotasinya kan sulit. Adik netral tapi punya hak pilih. Wajar tidak kalau punya kecenderungan?
Wajar. Wajar, seharusnya kalau netral ya jangan punya hak pilih. Penyelenggara itu suruh netral, tapi dia punya hak pilih. Sistem kita masih buruk. Kalau penyelenggara seharusnya hak pilihnya harus hilang. Kalau pengen netral. Lalu untuk mendatangkan pemilih supaya milih tidak money politik gampang. Undang-undangnya diganti. Pemilih itu hukumnya wajib, kalau tidak milih dihukum. Selesai. Orang pasti akan datang. Nah, ini makanya universitas itu lembaga pendidikan yang mempunyai riset dan analisa dan ilmiah. Buatlah sebuah statement-statement yang memberikan advice ke pemerintah pusat. Kalau orang politik kan linear. Linear, tapi lembaga pendidikan boleh. Maka pemilu kita rubah. Penyelenggara tidak boleh punya hak pilih. Hak memilihnya hilang kalau menjadi penyelenggara. Setingkat PPK, KPU, Panwas, PPL, lalu KPPS harusnya hilang, maka dia bisa netral. Dia punya, katanya yang aneh kan, satu TPS dikuasai oleh kelompok partai tertentu, dari KPPS-nya, TPS-nya semua kan orang 7 itu. Dia suruh netral tapi suruh milih. Lalu masyarakat berbondong-bondong, KPU ditarget, saya harus hak pilihnya tingkat partisipasi 70%, ditarget, maka terjadi 70% pasti mobilisasi. Kalau mobilisasi pasti money politik. Kalau pengen tidak usah mobilisasi, pemilih itu hukumnya wajib. Kalau tidak milih dihukum 2 bulan, orang takut semua. Kecuali karena suatu hal. Maka kalau menemukan hal seperti itu laporkan, kan aturannya ada. Cuman melelahkan deh, pembuktiannya hanya 1 kali 24 jam, ngurusnya lebih dari itu. Jadi politik itu dalam bilik mau curang mau apa terserah asal mampu dan tidak terbongkar. Itu akhirnya kan konotasinya segitu. Berarti kalau orangnya curang semua berarti mampu menghadapi orang curang-curang, berarti menguasai. Menurut saya pengawas pemilu itu ya menjalankan tugas saja ya, menjalankan tugas sesuai cuklas, cuklak atau petunjuk teknis pelaksanaan sesuai tata aturan yang ada. Nah itu sudah bagus dan insya Allah itu akan meminimalisir kecurangan. Untuk tahun 2024 pemerintah selaku penanggung jawab penanggung jawab demokrasi, KPU dan pengawas pemilu selaku pelaksana pemilu pasti sudah mengantisipasi ya, antisipasi permasalahan yang muncul di tahun 2019 menjadi pelajaran dan juga menyiapkan langkah preventif terhadap kecurangan pemilu. Kenapa? Sebab negara-negara lain itu akan menilai bagaimana pelaksanaan demokrasi atau pemilu di Indonesia. Kan kita nanti mau ya kalau pelaksanaan demokrasi di Indonesia itu banyak terjadi kecurangan dan tidak ada tindakan apa-apa, nanti pasti akan oleh masyarakat. Menegakkan aturan, itu kan tata aturan supaya menegakkan aturan yang ada dalam pemilu. Persoalan janji-janji politik ya itu permasalahan klasik dari pemilu ke pemilu. Tentunya ini menjadi PR bagi penyelenggara pemilu maupun juga partai politik di dalam melakukan edukasi kepada masyarakat. Namun juga tidak dengan sistem pemilu yang ada saat ini tidak menutup kemungkinan atau sulitnya membendung hal itu, tetapi paling tidak bisa meminimalisir. Karena apa? Karena sistem pemilu kita ini kan sistem yang sistem yang tidak mengedepankan kompetensi seorang calon DPR. Karena apa? Karena untuk menjadi terpilih itu dia harus suaranya lebih banyak. Nah, sehingga bagaimana suara lebih banyak, tentu segala cara dilakukan dengan memberi janji, iming-iming dan segala macam. Namun untuk itu semua pemerintah melalui penyelenggara pemilu sudah meminimalisir hal tersebut, jangan sampai terjadi secara masif, karena itu juga tidak baik. Sehingga pemilu yang dihasilkan dengan cara money politik itu akan menghasilkan juga
anggota DPR yang berpotensi menjadi korupsi. Sebenarnya dua hal ini yang sulit juga. Satu sisi pemerintah berupaya mengedukasi masyarakat agar memilih anggota DPR atau kepala daerah dengan melihat rekam jejak kompetensinya, namun di sisi lain situasi masyarakat kita ini memilih itu kecenderungannya lebih mengedepankan ada ininya, transaksinya, seperti itu. Tentu hal ini tidak bisa dihilangkan, tetapi paling tidak diminimalisir. Kemudian juga sistemnya juga perlu dikoreksi. Sistem pemilu kita ini memungkinkan hal itu terjadi. Seperti itu, Mas Willy. Ya. Memang banyak ya problematika ya pada saat proses pemilu ya. Setiap tahapannya mesti adalah potensi-potensi pelanggaran yang bisa terjadi. Gitu. Bahkan dari tahap persiapan pun mesti akan ada gitu kan. Nah, upaya-upaya apa yang bisa dilakukan ya secara umum ya dari tiap-tiap pemilu ya hampir sama. Cuman kan memang harus perlu dilakukan penguatan, misalkan upaya yang dilakukan itu bisa dilakukan secara preventif. Preventif itu kan pencegahan ya, tindakan pencegahan sebelum pelanggaran itu terjadi gitu kan. Tuh. Kemudian yang kedua adalah tindakan represif atau tindakan penegakan hukum ya, ketika tindakan kecurangan itu terjadi. Nah kalau pencegahan itu ya bisa dilakukan tadi penguatan regulasi tentang pengawasan, dalam hal ini peraturan Bawaslu, kemudian tentang teknis pelaksanaan pemilu ya, dalam ini adalah peraturan KPU ini, di mana dua landasan ini menjadi sebuah payung hukum bagi para aparat ya untuk itu tadi memberikan pengawasan dari setiap tahapan-tahapan gitu, dan dimana pengawasan itu harus dilakukan tadi seperti yang sebelumnya saya jelaskan, dilakukan secara kolaboratif, bukan hanya Bawaslu, KPU, tapi juga melibatkan polisi, kejaksaan, TNI, dan masyarakat juga, karena masyarakat yang ada di TPS-TPS itu kan, gitu, itu secara real mereka menyaksikan dan sebagainya, sehingga kemudian ketika mereka menyaksikan, mereka bisa langsung melaporkan. Nah, ketika itu dilaporkan, tindak pelanggaran itu dilaporkan kepada badannya yang berwenang, Bawaslu dalam hal ini, itu penegakan hukumnya itu ya harus baik gitu kan, dimana kan sudah belajar ya tentang faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Menurut Lawrence Friedman itu kan 3, bukan hanya penegaknya saja tapi juga substansinya, peraturannya sudah bagus, kemudian budaya masyarakatnya, budaya hukum masyarakat, karena banyak pelanggaran-pelanggaran itu datang justru dari masyarakat, mereka sendiri yang menginginkan ya. Nah, ini kan sulit kan. Sistemnya sudah bagus, aturannya sudah bagus juga, penegak hukumnya juga sudah niat untuk menegakkan, tapi ternyata masyarakat sendiri yang menginginkan itu, dan ini ya susah itu. Jadi 3 unsur ini harus berjalan secara selaras itu, dan tentu penegakan hukum itu ya harus ditegakkan gitu kan. Jangan kemudian di ranah lapangan itu nanti ada kompromi politik gitu ya. Jelas ada pelanggaran di situ, tapi tidak langsung diberikan tindakan, atau paling enggak diminta keterangan, klarifikasi, memang terbukti, kemudian ya katakanlah kartu merah ya. Tapi kita kan lihat kalau di lapangan ya kita masih melihat itu adalah pembiaran gitu kan. Gitu. Oke, tindakan preventif, tindakan yang berupa pencegahan ya. Jadi ini peran penting bagi mereka penyelenggara, baik KPU maupun Bawaslu sebagai pengawasnya. Bisa ditekankan kepada penyelenggara bahwa pentingnya integritas dalam pemilihan umum. Lalu untuk Bawaslu sendiri pentingnya pengawasan yang lebih ketat, itu preventifnya. Jadi selain tadi juga ada sosialisasi untuk penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan maupun tingkat desa kelurahan, itu penting.
Lalu bagaimana ketika sudah terjadi sengketa hasil pemilu? Nah, ini kita bisa ditempuh melalui jalur pengadilan. Nah, pemungutan sengketa hasil pemilu ini bisa kita bawa ke ranah Mahkamah Konstitusi, yang mana Mahkamah Konstitusi ini berhak untuk memutus dan mengadili perkara sengketa hasil pemilu. Seperti contohnya tahun 2019 kemarin kan, saat ada sengketa hasil pemilu antara paslon 1 dengan paslon 2 itu kan disidangkan di Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi kalau dalam prosesnya itu proses pemilihannya umumnya itu merupakan kewenangan dari Bawaslu. Namun ketika sudah melalui perhitungan, sudah berbentuk hasil pemungutan suara, itu merupakan wewenang dari pengadilan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memutus perkara sengketa pemilu tersebut. Sengketa hasil pemilu, sengketa hasil ya, bukan sengketa pemilunya. Kalau sengketa pemilunya itu dihandle oleh Bawaslu. Upaya atau cara apa saja yang harus dilakukan dalam pencegahan agar tidak banyak terjadi pelanggaran dalam tahapan pemilu serentak tahun 2024 menurut Bapak? Kalau tahapan itu tidak ada kecurangan. Tahapan itu kan prosedural dan sudah diskedul dengan jadwal dengan baik. Mungkin yang dimaksud kecurangan itu mungkin pada saat pelaksanaan, mungkin pada saat pelanggaran kampanye. Sekarang kan pemainnya siapa, pengawasnya siapa? Pengawas juga, Panwas itu kan oposisi. Itu kan ya sebenarnya bentuknya mengawasi sebenarnya, tapi pengetahuan tentang mengawasi pun belum tentu keseragamannya dia memiliki sebuah regulasi yang baik. Mengejawantahkan regulasi itu belum tentu sama bagi seorang pengawas. Menurut kami datanya sudah baik, lah tinggal yang dimaksud dengan kecurangan-curangan pelanggaran tersebut ada pada waktu-waktu injury time. Ya, dan secara analisa kalau memandang pembuktian adik-adik belum tentu untuk membuktikan mampu juga, belum tentu mampu, karena itu kejadiannya 1 jam yang sama, hari yang sama, serentak. Maka kalau di luar negeri itu pemilu tidak harus serentak, daerah bagian ini, daerah bagian ini kapan, kan tujuannya pengawasan supaya maksimal. Sekarang kalau pemilu diikuti oleh 16 partai, calon dari kabupaten, provinsi, URI, DPD, presiden. Kalau satu kampung hanya orang 1000, bisa saja satu kampung jadi tim sukses semua. Bisa saja. Semuanya punya akses ke calon semua. Maka siapa yang akan mengawasi mereka? Sifatnya hanya tentatif, dia bekerjanya berapa bulan? 5 bulan ya, Rom. Panwas itu efektifnya berapa, nak? PPL, panitia pengawas lapangan berapa? 3 bulan. PPL 3 bulan. 3 bulan. Panwas itu 5 tahun ya, kabupaten. Panwas ini yang PPK, Panwas Cam. Cam setahun ini. Setahun. Kalau Bawas itu 5 tahun ya. Itu udah pendek. Dan pemilu kita itu mahal loh. Bisa 100 triliun. 100 triliun belikan kerupuk kan juara ini. Tapi inilah demokrasi itu tidak dihitung mahal. Karena untuk membangun itu harus kondusif. Kondusif itu harus ada kelegawan. Nanti pemenangnya harus mengetahui yang menang, yang mimpin. Kalau semuanya pengen mimpin tidak bisa. Dalam satu rumah tangga bapak ono ibunya, tapi ono bapak 2 tidak bisa kan. Menang lah yang ngalah, yang nunggu waktu lagi, bertarung lagi, simpati rakyat tadi yang dibuat, bagaimana dibangun itu semuanya tentatif. Itu tadi menegakkan aturan pemilu ya, terus menerapkan punishment atau hukuman kepada pelaku yang melakukan kecurangan. Ya sama sih ya tadi ya, sama saja, jadi harus dipersiapkan karena kan memang pemilu serentak di tahun 2024 ini kan untuk pemilihan pilpres ya, pilpres kemudian pileg itu ya DPR, DPRD dan
DPD ya dilakukan secara serentak. Kali ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya, di mana sebelumnya itu dilakukan pilpres kemudian pileg ya. Sekarang ini serentak, dan ini memang harus dilakukan persiapan. Nah, dalam hal ini dalam undang-undang pemilu kan sudah dijelaskan pasal, kalau nggak salah pasal 167 kan pemerintah memiliki waktu sekitar 20 bulan ya, 20 bulan untuk mempersiapkan segala sesuatu. Saya kira itu ya cukup lah, dimana 20 bulan itu ya mereka bisa memperkuat sistem ya, sistem pengawasan, kemudian sistem penindakan hukumnya, kemudian infrastrukturnya gitu kan. Bukan hanya, jadi nanti mungkin ada inovasi-inovasi, misalnya kotak suaranya itu misalkan dulu itu mudah untuk dibuka, sekarang udah menggunakan password atau bagaimana gitu kan. Gitu, atau kemudian dari logistik, kemudian dari penjaringan SDM dan sebagainya itu juga harus dilakukan secara selektif gitu. Dan kemudian tadi ada kolaborasi dalam pelaksanaan di setiap tahapan-tahapan itu perlu, terutama ya tadi pengawasan dari masyarakat ya, masyarakat, karena mata masyarakat kan udah di mana-mana gitu kan, kecuali masyarakat itu tutup mata tutup telinga gitu. sama saja artinya tetap sama sih tadi, harus dipersami secara preventif maupun secara tadi represif. Oke, untuk pemilu 2024, jadi ini langsung harapan saja ya. Harapan saya di tahun 2024 ini pemilu yang lebih kondusif, artinya kampanye yang sehat, juga melalui penyelenggaraan yang sehat juga terutama. Jadi yang dimaksud kampanye sehat ini adalah kampanye yang lebih mementingkan aspirasi-aspirasi dari pemilihnya, bukan kepentingan ego mereka pribadi, apalagi mementingkan golongan-golongan tertentu atau kelompok-kelompok tertentu. Nah, hal ini yang menjadikan polarisasi itu semakin masif, terkotak-kotakan antara ras satu dengan ras lain, antara agama satu dengan agama yang lain, ketika mereka mementingkan ego sektoral. Mengenai pemilu atau pergantian kekuasaan secara sistematis, dan terjadi pergesekan, itu hal-hal yang wajar, karena namanya saja merebutkan kursi. Berebut kan artinya kita harus siap dengan gesekan-gesekan. Tapi harapan saya sendiri, ketika pemilu atau pemilihan ini sudah selesai, lebih baiknya dilakukan rekonsiliasi dan konsolidasi dengan peserta pemilu yang lain. Dalam hal ini adalah calon legislatif ataupun calon eksekutif itu sendiri. Tuh.